Generasinya, alhamdulillah sih kami dari Perbasi Kota Cilegon ya, selalu menyiapkan setiap tahun itu kompetisi. Karena apalagi di ajang-ajang Popda ini, setiap pegelaran berbeda usia. Kalau untuk di daerah, itu amat sangat penting. Karena apabila kompetisi itu tidak ada, berarti ya anak-anak tidak punya wadah untuk berlatih nantinya, berlatih bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Salam olahraga Jaya. Salam olahraga Jaya. Cilegon Juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kali ini di podcast Humas KONI Kota Cilegon kita kedatangan seorang narasumber. Dan kali ini kita akan membahas tentang persiapan Popda, khususnya cabang olahraga basket. Dan ini telah hadir Bapak Ketua Perbasi Kota Cilegon. Ya, selamat Ada sore. Bapak Muhammad Aryon. Nah, boleh Kak memperkenalkan diri lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryon, Ketua Perbasi Kota Cilegon, periode 2022-2026. Salam olahraga. Nah, ini adalah Bapak Muhammad Aryon yang merupakan Ketua Perbasi saat ini. Nah, saat ini kan kita sedang menghadapi Popda ya. Siap. Nih, apa saja sih persiapan yang sudah dilakukan oleh Perbasi Cilegon ini untuk menyiapkan para atlet-atlet kita ini? Oke. Untuk menghadapi Popda ini, Perbasi melalui tim Binpres dan kepelatihan sudah melaksanakan yang pertama seleksi yang pasti ya. Iya. Seleksi itu dimulai dari bulan April 2025. Kemudian setelah itu didapatkan pemain kurang lebih ada masing-masing putra dan putri 50. Itu diadakan pelatihan sampai ke Desember akhir. Nah, kemudian didapatkan kembali 18 pemain yang sampai hari ini masih latihan bersama. Ya, jadi ada 18 pemain ya, putra dan putri. Putra dan putri yang disiapkan untuk Popda tahun ini. Betul. Oke. Nah, kalau di dalam persiapan ini apa sih yang paling ditekankan dalam latihannya itu? Nah, yang paling ditekankan dalam latihan kali ini adalah flat ya. Yang pasti kami menekankan pertama adalah kondisi fisik. Kondisi fisik, kemudian teknik juga, tak lupa ditambah mental. Karena memang ini yang paling penting dalam dalam tim. Iya, betul. Terutama kekompakannya gitu. Itu sih titik beratnya. Nah, kalau dalam segi semangat dan mentalnya saat ini kayak gimana nih atlet-atlet kita ini? Dalam progresnya alhamdulillah sih mereka meningkat ya. Iya. Ya, karena kan tim ini kan menyatukan berbagai macam kebiasaan dan artinya sifat. Untuk bagaimana memadukannya dalam perjalanan hampir kurang lebih 7 bulan ini, mereka sih ada peningkatan, ada progres. Iya. Gitu. Jadi kurang lebih sudah berapa bulan tuh dari bulan April sekarang sudah bulan Mei, udah hampir 10 bulan. Oh lebih. Iya, sudah lumayan mantap persiapannya, bener-bener. Mudah-mudahan lebih mantap lagi. Iya, betul. Nah, untuk kategori perlombaannya apa aja sih yang nanti diikuti? Nah, di Popda kali ini kebetulan ada 2 kategori ya. Iya. Nah, berbeda dengan 2 tahun yang lalu di Kota Tangerang. Tahun ini itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah 55. Ya. 55. Kemudian ada 3x3 dan itu putra putri. Nah, tadi sudah disiapkan ya semuanya yang ada 3-on-3 dan 5 ya. Ya. Nah, itu yang paling berpeluang nih, ada jagoan-jagoannya siapa aja sih? Ada nggak sih? Kalau berbicara peluang, pastinya semua memiliki peluang. Iya, gitu. Pengennya sih semua ya. Ya, semua punya peluang. Kemudian, tapi target kita itu ada di 2 nomor. Di 2 nomor. Yang pertama itu ada 55 putri. Dan yang kedua di 3x3 putra. Gitu. Tapi bukan berarti yang 55 putra dan 3x3 putri tidak memiliki peluang. Tapi setidaknya kami menargetkan di 2 nomor tersebut. Iya.
Jadi tetap ya semuanya diperjuangkannya, tetap berlatih dengan Ya, keras ya. pastinya Tapi harus. adalah sedikit-sedikit jagoan ya yang Ya, benar-benar siap. di-push gitu ya Ya, supaya betul. dapet juaranya gitu loh. Oke. Nah, sebenarnya untuk regenerasinya ini untuk cabang olahraga basketnya sudah ada belum sih? Untuk regenerasinya, alhamdulillah sih kami dari Perbasi Kota Cilegon ya, Hmm. selalu menyiapkan setiap tahun itu kompetisi. Dan itu kan tujuannya meregenerasi. Karena apalagi di ajang-ajang Popda ini, setiap pegelaran berbeda usia. Nah, jadi mau nggak mau kami bekerja keras melalui tim kompetisinya, Perbasi, kita menyiapkan. Contohnya kemarin kita baru selesai Libala. Dan Libala 2026 itu kita persiapkan nanti untuk Popda 2028. Iya. Gitu. Wah, iya benar. Jadi benar-benar Ya, dipersiapkan ya. betul. Nah, kalau untuk kekuatan utamanya di tim Cilegon ini apa nih? Kekuatannya yang pertama kekompakan tim. Iya, Kekompakan tim. ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya selain teknik-teknik dan skill anak-anak juga dipersiapkan. Yang paling unggulnya mungkin tadi kembali lagi kekuatan tim. Kerjasama antara pelatih, pemain, official, termasuk kami pengurus juga harus berkontribusi di dalamnya. Jadi artinya kami mengandalkan kekuatan tim untuk besok menghasilkan juara. Iya. Jadi memang yang harus paling dijaga itu ya kekompakan itu karena satu dan satu lainnya itu sangat ya tidak bisa dipisahkan. Siap, ya. Betul. Nah, untuk itu menurut Bapak Ketua sendiri penting nggak sih sebenarnya seleksi atau lomba-lomba di daerah itu untuk mencetak atlet ini dengan adanya lomba-lomba seperti itu tuh seberapa penting? Oke. Untuk lomba atau turnamen, kalau untuk di daerah itu amat sangat penting. Kenapa? Karena itu juga membangun jam terbang atau membangun karakter anak-anak siap untuk bertanding di ajang-ajang seperti Popda, Kejurda gitu kan. Karena apabila kompetisi itu tidak ada, berarti ya anak-anak tidak punya wadah untuk berlatih nantinya, berlatih bertanding. Untuk itu kami Perbasi itu selalu intensif untuk selalu mengadakan event-event baik tingkat sekolah, klub, dan yang lainnya gitu. Itu biasanya rutin ya? Rutin atau seperti kayak gimana? Kami sih alhamdulillah untuk program kompetisi yang kami adakan itu rutin setiap tahun. Itu ada Libala, ada Kejurkot. Kalau Libala itu kan untuk sekolah dan Kejurkot itu antar klub. Antar klub. Jadi luar biasa nih ya Perbasi Cilegon ini sudah merancang setiap tahunnya untuk pembinaan dan regenerasi atlet-atlet basket di Kota Cilegon. Nah, selanjutnya apa sih yang supaya anak muda jadi lebih tertarik dengan basket di Cilegon ini, ada nggak caranya nih dari Perbasi Cilegon ini? Ya untuk menarik anak-anak muda ya atau mungkin pemula di basket, yang pertama adalah mengemas bagaimana kompetisi ini menarik. Nah, apalagi sekarang kan sudah ada medsos ya. Iya, jadi kami menyiapkan tim medsos, ada juga melalui Instagram, Facebook, dan ada juga TikTok. Itu salah satu cara kami untuk menarik generasi muda tertarik dengan basket. Nah, boleh dong disebutin akunnya nih biar teman-teman semua di sini yang nonton juga jadi bisa mengikuti, bisa kepo nih. Perbasi Cilegon apa aja akunnya? Kalau untuk semua sama dari IG, kemudian TikTok dan itu sama, itu perbasi.cilegon.juara. Perbasi.cilegon.juara. Nah, jangan lupa ya di follow dulu. Oke. Jadi kita semua tahu tentang perkembangan basket di Kota Cilegon. Nah, ada nggak sih pesan-pesan khusus nih dari Pak Ketua untuk masyarakat Kota Cilegon yang khususnya yang mendukung basket? Ada nggak? Pesan-pesan khusus untuk masyarakat Cilegon, yang pasti jangan sungkan untuk berolahraga dan jadikan basket pilihan utama untuk anak-anaknya jadi sehat. Karena dengan basket itu banyak sekali ilmunya. Selain ilmu sehatnya, ilmu seninya juga ada. Iya. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu silahkan untuk ikut basket. Banyak klub di Cilegon ini. Gitu. Jadi di Cilegon itu kan basketnya ada berapa klub kurang lebih? Di Cilegon itu yang terdaftar dan terakui di Perbasi itu ada 8 klub. 8 klub. Ya. Di antaranya ada Tunas Krakatau, kemudian ada The Guardian, ada The Bob, ada Avatar, ada Gumbaya, ada SLC,
lalu ada Globe Steel, satu lagi Cahaya Muda. Jadi banyak ya. Jadi kalau Cilegon ini 8 kecamatan, ini ada 8 Ada juga 8, ya. Jadi gitu. minimal ada perwakilan Yes, dari setiap betul. daerah gitu di Cilegon. Nah, ada nggak sih dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh Perbasi Kota Cilegon nih biar kita sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman kita semua. Dukungannya yang dibutuhkan yang seperti apa gitu loh. Oke. Yang pertama yang pasti kami ini kan belum dari pihak pemerintah dulu ya. Iya. Kalau untuk masyarakat mungkin nanti kita. Terutama dari pemerintahan kami berharap sih ke depannya Cilegon ini punya GOR. Karena selama ini kami belum memiliki GOR yang khusus basket gitu kan. Tapi dengan adanya GOR nanti harapannya kompetisi akan jalan dan makin banyak lagi anak-anak yang berminat di basket gitu. Iya. Kemudian untuk masyarakat Cilegon yang tadi balik lagi support lah anak-anaknya yang ikut basket gitu kan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama ya tadi dukung melalui dengan mereka mengizinkan anak-anak bermain basket, kemudian datang setiap ada event gitu. Harapannya itu. Dan kemudian juga ya kan banyak ya anak-anak ya yang mulainya biasanya dari SD apa? SD ya, SD itu. Jadi kalau tiap-tiap klub itu dia ada khusus nggak sih itu untuk anak SD atau SMP gitu tuh? Atau secara general aja gitu? Kalau di basket sudah dipisahkan. Oh, dipisahkan. Itu ada yang kelompok umur ada kids di under 10, kemudian ada mulai ke anak-anak di bawah 16 tahun, kemudian udah mulai agak senior di 17 tahun ke atas gitu. Sudah ada kelompok umurnya. Ya jadi saat dilatih di klub itu jadi sudah dikelompokkan ya masing-masing. Jadi tidak takut misalkan anak yang kecil kan nggak mungkin bertarung dengan yang lebih besar. Oke, ada lagi nggak sih yang pengen disampaikan? Curhat-curhat sedikit lah, nggak apa-apa. Boleh ya curhat ya? Curhatnya apa ya? Yang pasti kami butuh dukungannya nanti di Popda. Kami ingin GOR L3 ini penuh oleh masyarakat Cilegon. Ya, mudah-mudahan dengan datangnya Bapak Ibu ke lapangan bisa menambah motivasi anak-anak untuk mendapatkan prestasi yang maksimal. Gitu. Nah itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Pak Ketua Perbasi Kota Cilegon tentang perkembangan olahraga basket di Kota Cilegon khususnya menjelang Popda. Nah teman-teman di sini semua tadi kan sudah ada dengar curhatan, mudah-mudahan nanti kedepannya Cilegon itu punya gelanggang olahraga ya. Amin. Jadi semoga masyarakat di Kota Cilegon tuh menjadi punya tempat wadah kalau kita tuh kalau mau olahraga kemana gitu ya kan gitu. Mungkin kalau tempat-tempat terbuka sudah banyak ya, tapi yang khusus untuk basket itu di gelanggang olahraga tentunya ya. Amin, amin. Oke. Oh ya, terima kasih Pak Rion. Sama-sama. Pada hari ini sudah mau untuk berbincang-bincang dan berbagi sharing cerita tentang basket di Kota Cilegon. Amin. Nah, semoga persiapan menuju Popda Kota Cilegon menjadi lebih lancar lagi. Kemudian juga mudah-mudahan nanti Popda mendapatkan yang terbaik. Amin. Dapat emas ya yang banyak insya Allah. Siap. Ya. Amin, amin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Sama-sama. Rion. Oke, saya Ica dari Humas KONI Kota Cilegon. Sampai jumpa di kesempatan podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Cilegon. Basket. Mas.